Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini selepas sholat Jumat, kita mau coba pergi ke kota Wonogiri ya. Kita mulainya dari Desa Weru. Kita berangkatnya sembari agak panas, nunggu dulu sebentar, sabar dulu ya. Ya, kita akan start dari Masjid Al-Fajri, Jatingarang, Weru, Sukoharjo. Sembari bentar kita cari motor, lalu berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berangkat. Jadi nanti kita dari Weru lewat Tawangsari dulu. Mohon maaf, banyak perjalanan yang kita skip. Kita sudah sampai di Desa Jendi. Jendi itu masuknya udah masuk Wonogiri, tapi yang bagian agak samping. Kita udah sampai di lapangan Desa Jendi. Oh iya, dan menurut info orang-orang sini, Jendi adalah salah satu desa yang memiliki tambang emas di Kecamatan Selogiri. Dan saya biasa lewat desa Jendi ini, biasanya emang sepi kayak gini jalannya. Setiap siang-siang itu agak sepi. Kurang tahu atau banyak masyarakat sini atau orang-orang sini yang merantau di luar kota ataupun di bagian mana. Setelah ini belok kiri, nanti kita masuk kayak apa ya, kayak pemukiman tapi sing jarang-jarang gitu, masuk pegunungan. Dan daerah sini tuh sangat asri sekali kawan-kawan. Suasananya enak banget buat kayak healing gitu, enak. Setelah ini nanti masuk kanan, kayak masuk pegunungan gitu. Saya tidak tahu ini gunung apa. Bagi teman-teman yang tahu sini itu masuk ke arah pegunungan mana, bisa kasih tahu saya. Dan ini nanti jalur arah ke Krisa itu. Kiri kanan pemandangannya sangat asri, enak banget ini teman-teman. Kalau buat healing, buat lepas apa ya, kayak refreshing pikiran kayak gitu, enak banget di sini. Mungkin buat teman-teman yang daerah-daerah Wonogiri mau santai-santai bisa mampir lewat sini, kayaknya enak banget. Sunyi. Mohon maaf ya teman-teman, karena ada yang error, jadi banyak perjalanan yang tadi keskip juga. Jadi kita sudah sampai di Pasar Krisa, jadi udah nanti jalur utama ke arah Wonogiri ya. Nunggu ini pertigaan ini, nanti kita belok kanan. Dan jalan ini termasuk jalur cepat, jadi untuk kalian lewat sini hati-hati ya, kalau mau nyebrang pun juga hati-hati, pelan-pelan. Oke. Oh iya, itu banyak anak-anak biasanya pada nunggu telolet bis. Kalau hari Minggu itu biasanya banyak anak-anak kecil di pinggir-pinggir jalan pada nunggu bis, terus nanti mengacukan jempolnya, nanti dipel pakai tolelet kayak gitu. Dan saya pernah lihat agak bahaya sih, kayak anak-anak pada lari-lari ngikutin bis. Cuma harus ada kayak pantauan dari orang tua juga, walaupun itu suatu kegiatan yang positif, tapi juga harus hati-hati buat anak-anak. Mungkin buat teman-teman atau yang udah berkeluarga punya anak, tolong diperhatiin yang suka kayak gitu. Oh iya teman-teman, kita masuk di lampu merah air mancur. Ini masuknya di Desa Tegalrejo kayaknya.
sebelah kanan itu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau biasanya disingkat BPKD Kabupaten Wonogiri. Dan sebelah kanan ini pom bensin berhubung, teman-teman. Dan sampingnya ini ada kolam renang. Biasanya kalau hari Minggu agak rame, banyak anak-anak kecil yang main ke situ. Kalau bicara tentang Wonogiri, kalian pasti tahu bakso Wonogiri atau mie ayam Wonogiri ya. Karena banyak para perantau dari Wonogiri itu penduduk asli Wonogiri merantau lalu buka usaha di berbagai kota dan sangat terkenal katanya. Enak banget kalau udah bakso Wonogiri atau mie ayam Wonogiri, pasti jaminan enak, jos gandos gitu katanya sih. Padahal saya pernah ngobrol dengan seorang warga asli dari Wonogiri bilang kalau makanan khas mereka itu sebenarnya adalah nasi tiwul. Ada yang pernah makan belum nasi tiwul, teman-teman? Jadi nasi tiwul itu adalah olahan dari singkong. Jadi terbuat dari tepung gaplek kayaknya ya. Jadi dikeringkan kayak gitu terus ditumbuk. Kapan-kapan kita cari nasi tiwul ya teman-teman. Semoga masih ada di sekitaran sinilah. Soalnya sekarang agak langka sekarang ya. Depan ada flyover rel kereta api, teman-teman, dan jalur ini khusus hanya untuk kereta api Batara Krishna, itu antara Solo Wonogiri. Kita lewat kiri aja ya, kita lewat kampung menuju ke alun-alun Wonogiri. Sebenarnya lurus tadi juga bisa, tapi saya cuma pengen lewat perkampungan aja. Setelah ini jalur kedua, nanti kita belok kanan. Sebentar, ya kanan ini. Jadi nanti kita langsung tatap muka sama alun-alun Wonogirinya. Dan kita sudah sampai di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Ini tumben, biasanya agak rame untuk di alun-alun sini. Ini agak sepi, mungkin karena hari Jumat ya. Sabtu Minggu mungkin agak rame, tapi biasanya banyak orang yang nongkrong-nongkrong di sekitaran sini. Sebelah sini juga agak sepi, dan depan ini kantor Bupati Wonogiri. Tempatnya bagus. Kita berhenti dulu bentar ya, kita berhenti. Sepi, nggak ada orang. Biasanya ramai, serius, biasanya banyak orang di sini. Terus masuk sini nggak ya? Nggak usah lah, nanti malah dimarahin. Kita lanjut lagi ya.
Setelah ini kita belok kanan dulu ya. Mungkin tujuan kita ke Pasar Wonogiri, tapi saya pengen mutar-mutar dulu, masih nggak langsung ke tujuan ke Pasar Wonogiri, sembari lihat-lihat. Kalau Wonogiri ini bisa tempatnya naik turun gitu. Ini biasanya kalau lurus sebenarnya bisa kalau mau ke Pasar Wonogiri juga, tapi kita coba lewat agak jauhan ya ke tempat sampah ini bro. Ini termasuknya nggak begitu rame untuk area Wonogiri. Biasanya jalannya juga agak rame, apa karena liburan sekolah ya, ngaruh juga di jalan-jalan. Ini masih masuk liburan sampai 2 minggu lagi kayaknya, kalau nggak salah 2 minggu lagi. Oh iya, aku pernah baca-baca, kalau nggak salah ya, asal kata Wonogiri dalam bahasa Jawa itu wono itu alas, hutan, sawah, dan giri itu gunung atau pegunungan. Soalnya tepat banget ya, kalau untuk wilayah Wonogiri kan kayaknya sebagian besar berupa sawah, hutan, dan gunung gitu. Makanya jalannya naik turun. Tadi kita juga sempat lewat sawah, lewat hutan juga. Dan Wonogiri ini terkenal dengan banyak tempat wisata ya. Yang saya tahu itu cuma Waduk Gajah Mukur, terus katanya wisata Pantai Nampu, dan wisata Gantole itu juga masuk di Wonogiri, tapi saya belum pernah ke sana. Kapan-kapan kita coba ke sana ya. Kita belok kiri dulu, sembari jalan-jalan ya. Enaknya menikmati jalan. Hahaha. Terus dulu saya pernah lihat kayak apa ya, kesenian tari gitu ya, di Solo, itu tari ketek ogling kalau nggak salah. Itu salah satu tari tradisional khas Wonogiri kan ya. Jadi kayak gerakan lucu kera putih gitu, terus diiringi musik gamelan riang menghentak-hentak gitu, terus ya intinya menghibur banget lah. Kan ketek ogling gitu kan, nggak ketek ogling gitu kan, lebih dikembangkan di Wonogiri. Dulu aku pernah lihatnya di waktu pentas seperti itu. Tapi target kita waktu dekat ini ya, semoga nanti waktu kita ke Wonogiri lagi, kita fokus cari nasi tiwul aja ya, kayaknya enak. Agak susah, tapi semoga aja nanti waktu kita ke Wonogiri kita dapat. Dan Wonogiri ini terkenal akan banyaknya ya perusahaan transportasi bus gitu ya, bis akap kayaknya, antar kota antar provinsi gitu. Ini jam 2-an, cuacanya agak panas banget. Gak tahu nih, kemarau panjang mungkin ya, panas banget. Oh iya, ada yang kelupaan. Jadi kalau kita bicara tentang kota Wonogiri, ada slogannya. Pasti kalian yang asli Wonogiri tahu, atau sekitaran Sukoharjo, Solo, Klaten pasti tahu dengan Wonogiri sukses. Itu slogan dari kota Wonogiri. Wonogiri sukses. Kita belok kanan karena kita mau ke Pasar Wonogiri ya. Kita sebenarnya cuma mutar-mutar, sebenarnya bisa dari tadi udah nyampe ke Pasar Wonogiri, cuma ini lagi moodnya baik, kita mutar-mutar aja dulu. Oke, di jalannya naik, sepi ya jalannya ya, kayak nggak ada orang, padahal ini termasuknya lingkup kota, sama sekali nggak ada kendaraan. Kayak kota sepi gitu. Tapi balik lagi tadi slogannya, mungkin pada bekerja, makanya istilahnya orang sukses kan harus bekerja. Wonogiri dengan semboyan suksesnya karena banyak warganya yang rajin bekerja.
turun. Tadi habis naik terus ini turun. Kita lihat, tak tebak pasti naik lagi loh, bener kan? Naik lagi. Tapi enak nih jalannya, naiknya nggak curam-curam, tapi ya enak lah. Di sini udah mulai agak rame ya. Tadi jalannya sepi, baru berangkat kerja mungkin. Ya, kiri jalan ini ada sate kambing Busaimo. Rame terus guys, kalau saya kesini sering rame. Tapi ya tahu sendiri namanya sate kambing, harganya lebih dari 30 mungkin. Gak mahal. Kita belok kiri, kita menuju ke Pasar Wonogiri. Ini tinggal lurus aja kok, nanti kiri jalan. Ini satu jalur ya. Atau kapan-kapan kita agendakan aja kita ke Wonogiri, ke pasarnya ya. Kita mampir buat cari tadi nasi tiwul. Kita coba cek apakah masih ada di pasar tradisional di tengah kota gitu, masih adakah makanan-makanan tradisional. Jadi kayak sidak juga kita bisa cari-cari ya. Ya semoga aja ada, soalnya di sini ini sebelah kiri ini pasar Wonogirinya banyak mobil-mobil, jadi agak rame nih. Soalnya setahu saya biasanya kalau pasar tradisional itu ada istilahnya pasaran kayak Legi, Kliwon atau apa-apa. Jadi kayak ada hari-hari Jawa gitu loh ya, buat ramenya di hari apa gitu, tapi hitungannya di hari Legi atau apa-apa gitu. Dan ini lucunya, di sebelah kiri tadi kan pasar tradisional, di sebelah kanan ini termasuknya tos serba ya, tos serba baru. Ini kan masuknya kayak pasar modern, jadi saling berdampingan. Tapi ya beda, kelihatan kayaknya rame di pasar barunya. Ya ini untuk penataannya kurang begitu tahu sih. Untuk ekonomi ya, apalagi khususnya untuk Kabupaten Wonogiri sendiri. Oh iya, ada kelupaan. Ini kan lampu merah. Kalau belok kiri kan nanti masuknya di belakang pasar Wonogiri tadi. Di belakangnya itu ada stasiun rel kereta api, itu stasiun. Jadi kalau kalian teman-teman dari Wonogiri mau ke Solo, biasanya datangnya ke stasiun itu. Mungkin cukup dulu ya teman-teman, minta doanya aja semoga perjalanan ini berlanjut, dan doa aja mungkin cukup ya. Saya butuh ikhtiar kalian. Mungkin kalian bisa subscribe channel ini. Kalau kalian suka bisa like, dan kalau ada kekurangan baik dari segi apapun atau apa yang saya ucapkan, kalian bisa komen di bawah ini. Oke, saya terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.